Kemenangan 7-0 Jepang atas China seolah jadi bukti kalau tim Samurai Biru adalah tim terkuat di grup C. Dan memang harus diakui kalau dari sisi kedalaman skuad ataupun pengalaman, Jepang memang layak jadi unggulan pertama di grup neraka ini. Meskipun begitu, Jepang sendiri tampaknya tidak terlalu peduli dengan segala anggapan yang ada. Bagi mereka, fokusnya adalah bisa meraih poin maksimal di setiap pertandingan. Memang jika dilihat dari sisi pemetaan skuad, secara ranking Indonesia adalah yang terendah. Tapi faktanya, jika usia hanyalah angka, maka peringkat FIFA pun juga sekedar angka semata. Karena terbukti Bahrain bisa ngalahin Australia di kandang sendiri dan Indonesia bisa menahan Arab di kandang sendiri juga. Sedangkan China, ya emang bapuk sih. Tapi dari semua itu, penyerang Jepang, Takumi Minamino, mengakui jika laga melawan Indonesia adalah laga yang paling dinantikan olehnya maupun rekan-rekannya. Apalagi setelah Indonesia berhasil menambah kekuatan baru dalam diri Missile Girls dan Eliano Rangers yang mungkin akan diikuti gerbong berikutnya. Masalah membuat laga Indonesia versus Jepang menjadi duel Asia dengan vibes Eropa, mengingat 90% pemain Jepang adalah mereka yang main di Eropa. Jepang secara luar biasa sukses menghajar China dengan skor telak 7-0, yang mana itu cukup menyakiti hati fans China dan membuat senang fans Indonesia. Pasalnya China yang selama ini ngata-ngatain Indonesia yang terlemah sampai katanya bakal dibantai Arab, nyatanya justru mereka sendiri yang kena geprek. Dan Indonesia sukses menahan imbang pasukan Roberto Mancini 1-1 di Jeddah. Memang udah umum terjadi, kalau laga pertama pasti berjalan alot dan penuh kejutan. Tapi yang nggak 7-0 juga kali. Nah bagi Jepang sendiri, meskipun menang besar, namun tetap saja mereka tampak masih belum puas. Karena pastinya mereka ingin level lawan yang benar-benar menantang. Bukan sombong, tapi itu adalah cara Jepang untuk sebisa mungkin menjaga level mereka agar tetap di level yang diinginkan. Dan uniknya, laga melawan Indonesia justru menjadi laga yang paling dinanti oleh punggawa Samurai Biru. Ya, menurut Takumi Minamino, kalau timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan skuad yang jauh lebih kuat, lebih siap dari sebelumnya ketika main lawan mereka. Hal itu lantaran, ia tahu kalau kemungkinan besar di bulan November nanti, Indonesia akan tampil dengan kekuatan yang lebih baru dengan masuknya Missile Girls dan Eliano Rangers. Kemudian Minamino juga meyakini kalau pasti Indonesia masih akan terus menambah pemain lagi agar skuad mereka lebih kuat. Maka dari itu, wajar jika ia dan rekan-rekan lainnya sangat excited menantikan laga versus Indonesia daripada laga melawan tim lain. Sebab kalau melawan tim selain Indonesia, sedikit banyak pemain Jepang udah paham gimana cara mereka main. Tapi kalau melawan Indonesia, itu akan jadi sesuatu yang baru dan dipastikan laga akan berjalan ketat. Indonesia tampak menakutkan dan mereka tampil apik di partai pertama. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedetik pun di hadapan mereka. Ucap mantan terindah Liverpool itu dilansir dari Goal. Yap, apa yang diutarakan oleh Minamino sepertinya sejalan dengan apa yang pernah diutarakan oleh sang pelatih, Hajime Moriyasu. Baginya dari segala aspek sepak bola Asia memang meningkat kualitasnya, termasuk Indonesia yang sejak dilatih oleh Shin Tae-yong mampu menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan ketika di Piala Asia, meskipun menang 3-1, Moriyasu mengaku kalau melawan Indonesia tidak semudah itu. Bahkan jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri dari Justin Hubner, Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Itulah kenapa dengan skuad yang dinilai lebih bagus, Moriyasu meyakini Indonesia sebagai ancaman paling serius. Karena ya, secara permainan, pasti berbeda dibandingkan Piala Asia dengan masuknya pemain baru. Kalau soal Australia dan Arab Saudi, ia mengaku lebih paham karena skuadnya nggak banyak berubah. Ya, berkaca dari sisi kekuatan, memang kalau nantinya Indonesia bisa tampil dengan kekuatan baru, maka itu akan jadi duel yang vibes-nya Eropa banget. Mulai dari kiper, Indonesia punya Martin Pos. Lalu dengan masuknya Missile Girls, maka trio belakang kemungkinan jadi milik Justin, Chaises, dan Phil Girls itu sendiri. Pos wingback kanan dan kiri akan diisi Sandy dan Calvin. Lalu di tengah, ada Nathan dan Tom Hayes sebagai penyeimbang. Nah, satu posisi free roll di belakang striker akan diisi Eliano Rangers. Tinggal 2 di depan nih. Kalau Ole Romeni bisa gabung, maka ia akan berduet dengan Wahaji di depan. Dan dengan skema 3-4-1-2 ini, harusnya Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Jepang. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya fokus sekarang bagi Indonesia adalah laga melawan Australia dan semoga bisa meraih 3 poin. Karena jika kita berhasil meraih 4 angka dalam 2 laga, maka di bulan Oktober nanti kita bisa tampil dengan lebih percaya diri saat bertandang ke markas Bahrain dan China. Kalaupun Missile Girls dan Eliano prosesnya cepat, sudah pasti itu akan jadi keuntungan tersendiri. Tapi yang jadi tantangan pasti soal adaptasi, baik itu chemistry ataupun suhu. Karena di Bahrain, kayaknya nggak jauh beda situasinya kayak di Arab. Jadi semoga Coach Shin bisa menemukan solusi untuk hal ini. Dan jika skuadnya udah ya minimal kayak tadi, harusnya 3 poin di kandang Bahrain dan China pun bisa. Intinya, semuanya di grup C ini bisa dikalahkan, kecuali ya Jepang itu. Karena ternyata, Arab di bawah Mancini juga nggak sehebat yang orang bilang.
Dan Australia pun juga sedang dalam masa transisi. So, semua masih terbuka. Maka dari itu, doa dan kerja keras agar Indonesia benar-benar bisa menciptakan sejarah baru.